Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah, tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami. Termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran. Sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan. Artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Ini tambahan? Ya, tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ya, ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon, sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari, tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, ya, secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali 3 uang. Makanya kami berharap ya, di persidangan sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ini berbagai rata-rata ada pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh hampir semua partai. Hampir semua partai, jadi ini merata, semua ada. Kemudian hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun, tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat, di mana kita mengoptimalisasikan pencegahan pelanggaran. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkapkan hampir semua partai politik melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu 2024. Sementara itu, Bawaslu Republik Indonesia menyebut hingga kini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pemilu yang masuk kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM.
Menurut Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo, dari data kasus yang ditangani pihak kepolisian, dugaan pelanggaran merata terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu. Tapi berbeda dengan Barreskrim Polri, pemirsa, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyebut hingga kini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pemilu yang masuk kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Menurutnya kecurangan TSM tidak bisa diklaim begitu saja. Ada sejumlah kriteria pelanggaran yang tergolong TSM dan harus bisa dibuktikan. Hingga saat ini Bawaslu juga belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika ada laporan yang masuk, Bawaslu menegaskan akan memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masuk kecurangan penyelenggara pemilu dan pelanggaran terstruktur itu ya penjelasan di undang-undang kalau tidak salah itu seratusnya. Apakah maksud TSM ya? Kalau hanya di satu kecamatan itu sudah juga menyatakan sebagai TSM, maksudnya bahwa ada kriteria masifnya. Ya. Pelanggaran terstruktur ini ada sistematis dan masif. Nah kemudian untuk itulah maka rekomendasi Bawaslu terhadap Sirekap adalah memperbaiki konversi image ke angka. Namun tetap menjalankan upload CH. Pertemuan desa bersatu. Nah, jadi satunya itu di bold dengan warna merah, diwarnain. Nah, tapi yang mau kita angkat adalah bahwa di acara itu ada ajakan, ada dukungan untuk memilih paslon Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo. Kebalik ya, Prabowo Gibran harus presiden capres kan Prabowo. Tapi kemudian Ketua Bawaslu mengatakan Rahmat Bagja tidak ada ajakan. Ada orang Bawaslu di situ, kita ada di sana. Gemesin banget ini Rahmat Bagja. Apalagi lihat perawakannya makin gemesin aja. Ini memang lagi viral ya kata-kata apa gemoy, gemesin itu. Jangan-jangan pria idola hari ini adalah yang gemoy dan gemesin ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu thumbnailnya. Nah, ini saya mau ngingatin aja, barangkali rakyat lupa. Saya sesama rakyat mengingatkan bahwa yang sudah bekerja dari kemarin-kemarin itu Bawasnis, bukan Bawaslu. Bawaslu masih gagap-gagap gitu ya. Tapi kalau bagian Bawasnis, wah gercep gitu ya. Bawasnis, Badan Pengawas Anies. Aduh, hari ini banyak sekali dagelan-dagelan yang membuat kita tertawa ya. Nah, ini harusnya dari sini saja sudah kelihatan. Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Di sini jelas. Jadi Bawaslu, saya ajarin aja lah ya sama rakyat. Ya biar malu sekalian. Anda kan digaji dari uang kami. Kami ke warung-warung ini bayar apa segala sesuatu itu udah berpajak. Uangnya dipakai buat gaji Anda, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Jadi Anda harus nurut sama rakyat. Saya ajarin ya. Anda tidak bisa hanya berpegang pada kata-kata yang spesifik. Anda bukan robot. Ya kalau robot, algoritma YouTube apa segala macam, itu sistem computerized. Yang ketika kita akan membaca tone atau nada ini kalimat ini positif atau negatif. Kemudian orang satir nggak nangkep itu mesin. Tapi kalau Anda kan tahulah. Kita lihat aja di sini. Coba lihat di sini. Ini gambarnya aja sudah Prabowo Gibran. Tapi kan tidak ada ajakan. Aduh, ngapain mereka diongkosin datang jauh-jauh ke situ? Ya, kalau bukan untuk diajak. Ya tapi kan kata-kata mengajaknya nggak ada. Nah inilah rusaknya nalar sehat kita. Buat apa kita dikasih akal sehat kalau nggak dipakai untuk yang seperti ini? Gampang banget. Ini logikanya anak SMP aja udah dapet ini. Anak saya yang SMP aja udah ngerti banget ini. Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Gambarnya Prabowo Gibran. Ada abdesi, ada apalah banyak banget. Ya kita viralkan saja, kita ingat saja kata-kata Gus Muhaimin kemarin ya ketika di acara Mata Najwa. Ini seperti sebuah permainan sepak bola. Kalau wasit sudah bermain, kalau panitia penyelenggara sudah memihak,
Maka kewajiban kita yang nonton di tribun atau dimanapun adalah teriak, curang, curang, curang. Nanti kalau curangnya sudah kebablasan, ya kita turun ke stadion. Kan begitu. Ini siapa yang mancing? Wah, ini penontonnya anarkis. Ujung-ujungnya rakyat lagi yang disalah-salahin ya. Padahal penyelenggaranya yang ngaco. Nah, Bawaslu, ini resmi dari Bawaslu. ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, ketua RT bahkan. Ketua RT. Saya ajak tuh ketua RT di sini di sebelah. Ayo dukung Anies Mohaimin. Oh, saya ketua RT, nggak boleh. Saya bilang keren. Tapi mereka sendiri gitu. Aparat desa, PNS, ASN kita ketemu kemarin di Boyolali. Sampai bikin grup WhatsApp segala macam. Sampai iuran. Wah, ampun. Ketua RT, ketua RW, ketua LPM terlibat politik praktis dipidana penjara. Kalau ke kubu Anies Mohaimin.